Ya, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi irigasi. Saya selaku moderator, Farid Alfasya. Langsung saja. Pertama yang akan membacakan presentasinya adalah Saudara Riki Adianto Panjaitan. Pada Saudara Riki dipersilakan. Oke, baiklah. Untuk presentasi kali ini saya Riki Adianto Panjaitan. Untuk materinya ialah rancangan aplikasi irigasi. Untuk tahap pertama, yang pertama ialah mulai. Untuk kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, inventarisasi data karakteristik lahan dan kondisi existing. Dan yang keempat, zona-zona terpilih. Lanjut, slide kedua. Tahap kedua, yang pertama survei lapangan. Yang kedua, pengamatan pengukuran muka air dan curah hujan. Yang ketiga, analisis hidroklimatologi, hidrotopografi, biogeofisik, dan sistem usaha tani. Dan yang keempat, karakteristik genangan dan faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudarinya. Kepada saudarinya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Farid. Pada tahap ketiga yaitu pertama itu model pengendalian muka air di rawa lebak. Setelah itu yaitu skenario untuk pengendalian muka air di rawa lebak. Selanjutnya itu saran dan rekomendasi. Setelah itu selesai. Next. Tahap-tahapan perancangan aplikasi irigasi. Tahap pertama yaitu mempelajari kondisi existing dan karakteristik di lahan rawa lebak. Kondisi existing mencakup geografis dan administrasi daerah serta sistem usaha tani, jaringan reklamasi dan tipe penutupan lahan. Karakteristik lahan berupa kondisi biogeofisik mencakup sifat fisik dan kimia tanah, hidrotopografi dan hidroklimatologi. Tahap ini dilakukan studi literatur dan inventarisasi data-data kondisi existing yang ada di lokasi, kemudian dilakukan teknik pemetaan spasial dengan menggunakan sistem informasi geografi. Setelah data-data tersebut diolah, maka didapatkan peta tipologi lahan rawa lebak dan menutup zona-zona terpilih, yaitu zona yang potensial untuk dikembangkan sebagai pertanian di lahan rawa lebak dan sekaligus sebagai titik lokasi dalam pengambilan sampel ketinggian muka air. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dede Yusuf. Pada Saudara Dede dipersilakan. Tahap 2. Pada tahap ini, langkah pertama adalah menganalisis kondisi existing dan karakteristik lahan yang sudah didapatkan. Kemudian dilakukan pengamatan di lapangan, yaitu pengukuran langsung ketinggian muka air tanah dan fluktuasi tinggi muka air dan curah hujan di lokasi. Dilakukan analisis neraca air dengan menggunakan metode MOOC. Setelah itu dilakukan analisis ketergenangan air. Hasil dari proses klasifikasi ketergenangan air dan dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap curah hujan, pasang surut, dan fluktuasi tinggi muka air. Tahap 3. Tahap 1 yaitu didapatkan tipologi lahan rawa lebak yang merupakan hasil dari kondisi hidrotopografi dari lahan rawa lebak tersebut. Tahap 2, didapatkan hasil pola tanam yang dipengaruhi oleh pola curah hujan dan pola genangan air di lahan rawa lebak, serta neraca air lahan rawa lebak. Dari tahap 1 dan 2 akan ditentukan pola tanam yang sesuai dengan kondisi serta karakteristik di lokasi penelitian. Penentuan pola tanam merupakan strategi dalam menentukan skenario apa yang akan direkomendasikan untuk mendapatkan model pengendalian muka air lahan rawa lebak. Skenario diberikan 3 alternatif, yaitu sistem saluran 1 arah, sistem saluran 2 arah, dan sistem polder.
Setelah model diperoleh, maka diharapkan akan menjadi saran dan rekomendasi untuk perancangan sistem irigasi dan drainase dan untuk pengendalian muka air di lahan rawa lebak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Desi. Pada Saudari Desi dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Karim. Untuk studi kasus pada lahan rawa, perancangan irigasi lahan rawa, kami mengambil studi kasus pada daerah irigasi Bendungan Muara dengan judul membangun aplikasi program optimasi pengelolaan air irigasi dan Visual Basic of Application atau VBA. Metode optimasi yang digunakan dalam studi ini berbasis program linear yang dikombinasikan dengan teknik simulasi. Model optimasi dibentuk dengan cara mengombinasikan kelakuan sistem dengan tujuan sistem. Selanjutnya, dipilih algoritma yang cocok untuk diterapkan ke dalam optimasi tersebut. Sedangkan untuk rancangan aplikasi, pada studi ini menggunakan VBA atau Visual Basic for Application yang terdapat pada Microsoft Office Excel versi 2010. Hasil perancangan aplikasi sistem pengelolaan air irigasi hasilnya sama dengan perhitungan manual dan dapat digunakan untuk mempercepat proses perhitungan optimasi lahan. Sistem yang dibangun sudah bisa menghasilkan grafik walaupun pada proses penyesuaian skala grafik harus dilakukan secara manual karena kekurangan dari program tersebut. Sumber akselerasi, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, volume 2, nomor 2, tahun 2021. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok 4. Semoga bagi yang telah menonton video ini dapat mengambil manfaat dari penjelasan kelompok kami tadi. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan atau masih terdapat kesalahan dalam menyampaikannya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.